terkesan menutupi bahkan mencoba menyuap korban. Wow, shit! Kudu kalem, kok guru kayak gini malah menyuap korban agar tak menceritakan kasus tersebut. Assalamualaikum, hello, welcome my channel. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit yang sangat miris di Indonesia lagi, dimana kasus pemerkosaan. Mungkin kalian berpikir, kok aku mau bahas kasus pemerkosaan? Jadi kasus pemerkosaan ini lebih intim gitu cuy. Tapi kalau usia 20 hingga 30 ke atas aku nggak akan mempermasalahin. Tapi kasus ini adalah kasus anak-anak cuy, dimana korbannya itu kelas 2 SD cuy. Dan yang memperkosanya pun kakak kelasnya. Otomatis kalau kakak kelasnya atau seniornya itu masih SD juga. Tapi ada yang lebih miris, itu nanti kita bahas bersama. Jadi sebelum itu kita ada artikel bulan-bulan ini banyak sekali kasus pemerkosaan cuy. Ini cuy, mulai dari sini. Ayah bejat di Limau, Lunggo, perkosa anak hingga hamili 6 bulan. Gila cuy, 6 bulan dihamilinya. Tragedi ABG 16 tahun, perkosa jasad siswi SMP. Astagfirullah. Dan awalnya pelaku coba mengecoh polisi. Gadis 14 tahun dipaksa intim lagi haid dipaksa gitu cuy. Astagfirullah, ini belum nikah gitu, masih 14 tahun. Kemungkinan besar sih belum nikah gitu. Tapi yang lebih miris tuh ini cuy. Memilukan, murid kelas 2 SD diperkosa bergilir di dalam kelas di Bungo. Bungo itu kabupaten di salah satu provinsi Jambi. Ya, Jambi itu di kepulauan Sumatera gitu cuy. Kalian perlu tahu juga Jambi. Bungo itu kabupaten. Siswi SD di Jambi diduga diperkosa 4 senior di kelas saat jam sekolah. Oke, lanjut lagi. Oke, ini. Jadi aku sebelum itu mengambil artikel ini dari beberapa artikel gitu cuy. Habis itu aku caplok, aku gabungin yang mana yang lebih relevan, yang mana lebih bagus dan bisa kita sampaikan ke publik gitu. Jadi gini cuy. Dugaan pemerkosaan itu terjadi 26 Februari 2020. Saat itu sekitar jam 10, 4 kakak kelasnya membawa korban ke salah satu ruang kelas. Setiba di dalam kelas, keempat pelaku langsung memegang korban, lalu korban digilir oleh para pelaku. Astagfirullahaladzim. Jadi gini cuy, langsung aja kita lanjut lagi. Dunia pendidikan di Kabupaten Bungo, Jambi tercoreng dan dipermalukan. Kasus memilukan seorang gadis kelas 2 sekolah dasar diduga telah dinodai dan digelik oleh 3 bocah laki-laki yang merupakan kakak kelas. Nah, tadi di artikel sini dikatakan 4 cuy, kok dia sini 3? Tapi kita baca aja, mungkin dia salah ketik. Jadi merupakan kakak kelasnya, lebih memilukan dan sangat tak patut dicontoh. Pihak sekolah yakni kepala sekolah dan guru terkesan menutupi bahkan mencoba menyuap korban. Wow, shit! Kudu kalem, kok guru kayak gini malah menyuap korban agar tak menceritakan kasus tersebut pada orang tua dan pada orang lain. Sebut saja nama gadis Malang ini Bunga, berusia 8 tahun. Bunga tinggal di Kecamatan Batid. 24 Februari di salah satu kelas, korban Bunga ditarik paksa 4 bocah. Berarti yang di atas tadi salah ketik cuy. Merupakan kakak kelasnya. Jadi keempat kakak kelas itu berinisial RG, TH, BD, dan AL. Menarik paksa korban ke dalam kelas dan memaksa korban melayani nafsu. Al bertugas menyekap korban. RG, TH, dan BD melucuti pakaian serta CD korban dan memperkosa korban secara bergilir. Korban berusaha berontak dan berteriak tapi tak mampu menghentikan aksi bejat. Ya mungkin memang susah sih si korban Bunga itu menghentikan, karena di sini ada 4 tenaga dan Al ini menyekap, dan RGTH dan BD ini saya rasa nggak tinggal diam, pasti dia memegang. Kalau si Bunga ini ingin menyekap, ingin memaksa untuk melepaskannya, pasti dia memegang dengan kuat cuy. Insiden itu dilaporkan korban pada guru dan kepala sekolah, tapi pihak sekolah malah berusaha menutupi dan meminta korban agar tidak menceritakan kasus tersebut kepada keluarga ataupun orang lain. Lebih parahnya lagi, salah satu guru membujuk memberikan uang 50.000 asalkan korban bohong dan menceritakan kalau pelakunya adalah bapak tiri korban.
kudu kalem, jangan emosi. Wai, kok kayak gini? Kayak mana Indonesia mau maju kalau gurunya aja malah guru itu terkenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau kayak gini mencoreng nama baik guru, sekolah. Astagfirullahaladzim. Kok tega gitu ingin memberikan uang 50.000 untuk menyogok. Bu Aini suruh bilang kalau ada yang bertanya siapa yang melakukan pemerkosaan, bilang be kalau bapak tiri aku. Bapak tirinya nggak tahu apa-apa, lu fitnah. Dosa bu. Kaget ibu kasih 50.000, ungkap korban bunga dalam bahasa dusun wawancara wartawan. Gila. Saat kasus ini dikonfirmasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah menerangkan di hadapan kepala pendidikan Bungo kalau kejadian itu tidak benar, tidak ada aksi pemerkosaan di saat jam sekolah. Keterangan kepala sekolah ini berbanding terbalik dengan kenyataan. Soalnya sejak kejadian keempat pelaku diskors selama 1 minggu dari pihak sekolah. Keterangan pihak sekolah sangat berbeda dengan keterangan polos korban pada JCN. Korban menceritakan kalau keempat pelaku secara buas menggilir korban di dalam kelas dan pihak sekolah juga telah membujuk korban agar berbohong dengan iming-iming uang. Astagfirullahaladzim, gila ini cuy. Anak sekolah secara buas menggilir korban. Tidak benar informasi itu, terang kepala sekolah sambil membujuk wartawan agar tidak memberikan kasus tersebut. Sementara itu paman korban menceritakan kalau kasus pemerkosaan itu telah dididik dan diputuskan secara adat di hadapan perangkat dusun. Jadi gini cuy, kalau biasanya kalau di kampung atau di mana itu dia ada hukum adatnya. Jadi ini hukum adatnya, didenda seekor kerbau, beras 100 kilo, kain 100 kali, niur alias kelapa 100 biji dan uang 9 juta. Hukum adat ini harus dibayarkan sampai 21 Maret dan pesta hukum adatnya akan digelar 22 Maret. Semua pihak baik pelaku dan korban setuju, tapi sekarang pihak pelaku keberatan dan tidak akan memenuhi putusan adat. Kasus ini sudah diketahui semua pihak, mulai dari perangkat dusun, kepala dinas, pihak sekolah, kepolisian. Dalam hal ini Babin Kamtibnas serta korban telah diperiksa 3 bidan dan hasilnya menurut ketiga bidan di desa tersebut kemaluan korban sudah rusak dan keperawanan korban sudah hilang. Jadi habis artikelnya kita bahas bersama. Jadi pendapat kalian bagaimana kayak gini untuk menyikapi anak-anak sekarang? Mungkin ini ada faktor dari dia main HP, dia browsing, atau bahkan dia sudah mengkonsumsi video-video porno cuy. Makanya dia ingin mengenai kepada langsung manusia atau kepada pasangannya cuy. Jadi menurut kalian gimana pendapat kalian? Komentar aja di bawah. Jadi menurut aku sih jangan kalian tiru cuy. Kapan perlu kalau kalian punya adik, kalian batasi juga dia untuk menonton. Kapan perlu tiap seminggu sekali kalian cek HP-nya, kalian cek folder-foldernya. Mana tahu dia menyimpan video bokep cuy. Oke, sampai di sini cukup. Thank you sudah mau menonton. Assalamualaikum.